Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi elastisitas bersama Ibu Yuli Agustina. Untuk jelasnya mengenai apa itu elastisitas dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Pernah nggak kalian menarik sebuah karet? Kira-kira apa yang terjadi dengan karet tersebut? Ya, benar. Karet tersebut bertambah panjang. Sekarang kalian coba tarik sebuah benang. Apakah benang bertambah panjang? Ternyata sekuat apapun tenaga yang kita keluarkan, benang tidak bertambah panjang, tapi malah putus. Dari kedua kejadian tersebut, kira-kira apa sih yang membedakan antara karet dan benang? Ternyata yang membedakan antara benang dan karet adalah bahan penyusunnya, sehingga sifat yang dimiliki oleh kedua benda tersebut berbeda. Ketika kita menarik atau memberikan gaya pada karet, maka karet akan bertambah panjang. Namun, ketika tarikan atau gaya yang kita berikan dihilangkan, karet akan kembali ke bentuk semula. Dengan demikian, kita dapat menyebutkan bahwa karet merupakan benda elastis. Sekarang kita tinjau benang. Ketika kita menarik benang dengan sekuat tenaga, benang tidak bertambah panjang, namun malah putus. Benda-benda yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk disebut benda plastis, contohnya benang. Nah, kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi tingkat elastisitas suatu benda? Ada yang tahu? Oke, ada 3 hal yang harus kita pahami dalam mempelajari sifat elastisitas suatu benda. Yang pertama adalah ketika kita menarik atau memberikan gaya pada karet, maka molekul-molekul penyusun karet akan memberikan reaksi berupa gaya yang nilainya sama besar dengan gaya yang kita berikan. Besar gaya yang diberikan oleh molekul-molekul penyusun benda per satuan luas disebut sebagai tegangan. Besar tegangan ini jika dituliskan secara matematis adalah sigma sama dengan F per A. Dengan sigma adalah tegangan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menarik sebuah karet, karet tersebut akan bertambah panjang. Perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal karet disebut sebagai regangan, atau secara matematis dapat ditulis E kecil sama dengan delta L per L0, dengan E adalah regangan, L0 adalah panjang awal, dan delta L adalah pertambahan panjang. Ingat ya, E untuk regangan adalah E kecil. Untuk mengetahui elastisitas suatu benda dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh benda tersebut. Perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda disebut sebagai konstanta modulus elastisitas atau modulus Young, yang secara matematis dapat ditulis E kapital sama dengan sigma per E kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa tegangan merupakan gaya persatuan luas, sedangkan regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal, sehingga persamaan modulus Young dapat kita tulis sebagai berikut. Atau E sama dengan F dikali L0 dibagi dengan delta L dikali dengan A. Berikut ini modulus Young dari berbagai bahan. Dapat kalian lihat pada tabel jenis-jenis bahan dan modulus elastisitas dari setiap bahan tersebut. Terima kasih.
Sekian penjelasan mengenai bab elastisitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan dan selalu tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.